Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membahas film horor sci-fi lagi. Sejak terakhir kali, saya menceritakan series Midnight Mass beberapa bulan yang lalu. Sehingga hari ini, saya ingin memandu Anda ke sebuah film garapan salah satu sutradara terbaik dunia, yaitu Frank Darabont, yang berjudul The Mist. Diadaptasi dari salah satu novela terlaris karya Stephen King dengan judul yang sama, The Mist, bercerita mengenai kabut tebal yang berhasil mengisolasi satu kota dengan segala bahaya dan monster mengerikan yang bersembunyi di dalamnya. Tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya perlu mengingatkan kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya dan kita lanjutkan. Ini dia, The Mist. Di negara bagian Bridgeton, di kota Maine, David Drayton, seorang seniman, sedang berusaha menyelesaikan pesanan poster film yang harus rampung malam itu. Meskipun suasana sedang sangat tidak mendukung mood kerja David, sebab di luar rumah, sekaligus studionya, gemuruh hujan dan petir menggelegar, ditemani angin badai yang sedang bertiup sangat kencang. Ditambah lampu mati, membuat David semakin sebal karena tidak bisa merampungkan pekerjaannya yang tinggal sedikit lagi selesai itu. Apalagi badai yang semakin kencang, kini membuat pohon di depan rumah David roboh dan menghancurkan studionya sekaligus poster film yang ia kerjakan tadi. Sehingga dengan parahnya keadaan itu, David tahu bahwa kini telah terjadi bencana badai besar yang membuatnya harus segera menyembunyikan anak dan istrinya ke basement rumah. Mereka baru berani keluar saat pagi harinya, di mana badai telah berlalu. Mereka melihat sekeliling rumah mereka telah hancur. Stephanie, istri David, resah akan keamanan rumah mereka yang kini bolong di sana-sini, sehingga David menenangkannya. Tapi Billy, putra David dan Stephanie, memberitahu keadaan lain yang lebih parah, yaitu pondok di pinggir danau milik mereka telah hancur sepenuhnya oleh pohon tua tetangga mereka yang juga tumbang. Tapi di sana mereka menyadari sesuatu yang lain, yaitu sebuah kabut tebal dari ujung danau yang menuju ke arah mereka. Setelahnya David menuju rumah si pemilik pohon yang telah menghancurkan pondoknya, yaitu Norton. David berniat meminta pertanggungjawaban Norton atas pohon besar yang ia enggan potong itu. Namun di rumah Norton ia mengetahui bahwa Norton juga sama parah sepertinya, yaitu kehilangan mobilnya yang tertimpa pohon. Norton yang memang cukup dewasa mengerti alasan David mendatanginya, sehingga ia mengajak David mengurus asuransi properti mereka ke kota dan membeli alat-alat perkakas rumah untuk memperbaiki rumah mereka. Maka mereka pergi ke kota dan selanjutnya ke supermarket seperti orang-orang lainnya yang juga terkena dampak badai besar semalam. Antrian kasir pun memanjang karena seperti seluruh sudut kota Maine lainnya, badai itu memutus aliran listrik satu kota yang membuat mesin kasir itu mati dan semua belanjaan harus dihitung secara manual. Tapi di antrian kasir itu, mereka melihat mobil polisi dan pemadam kebakaran berlarian, seperti mengejar sesuatu, apalagi diikuti dengan suara alarm, tanda bahaya, yang dibunyikan di seluruh sudut kota. Suasana jadi tegang ketika seseorang pria bernama Dan Miller lari ke arah supermarket dengan berlumuran darah dan berteriak memperingatkan semua orang bahwa ada bahaya mengintai dari balik kabut, dan meminta orang-orang menutup pintu supermarket dan waspada terhadap kabut yang akan datang ke arah mereka yang telah mengambil nyawa teman Dan, yaitu John Lee. Apalagi saat kabut itu benar-benar datang, mereka mendengar suara teriakan kesakitan dari balik kabut yang membawa gempa menyertai kehadirannya. Semua orang tentu ketakutan setelah kejadian itu. Masing-masing orang merespon ketakutan mereka dengan berbeda-beda. Melissa, salah satu pengunjung supermarket itu, nekat ingin keluar untuk pulang dan memastikan putrinya aman.
Sementara yang lain merespon ketakutannya dengan melarang Melissa pergi, sebab mereka tak tahu pasti apa yang ada di balik kabut tebal itu. Tapi tak ada yang bisa menghentikan Melissa, toh mereka juga merasakan hal yang sama dengan Melissa, yaitu kekhawatiran pada keluarga mereka di rumah. David sendiri harus menenangkan putranya, Billy, yang menangis ketakutan, bahkan sampai kejang dan demam. Billy pun ditenangkan beberapa pengunjung supermarket yang lain, yang membantu menguatkannya dan memberinya aspirin untuk menurunkan panas di dahinya. Sementara David, yang ingin mencari selimut untuk Billy, malah pergi ke ruang belakang karena mencium bau sesuatu yang terbakar. Ia lalu menemukan bahwa generator darurat supermarket itu terbakar dan segera mematikannya. David lalu berjalan keluar, tapi ia menyadari bahwa pintu yang ada di belakangnya itu bergerak, seolah ada seseorang yang memaksa masuk. David tak segera membukanya. Ia malah memanggil para petugas toko untuk memeriksanya. Tapi tak ada apapun seperti kata David, membuat mereka meragukan kesaksian David dan menganggap David hanya berhalusinasi. Bahkan mereka berusaha membuktikan bahwa David salah dan memeriksa apa yang ada di luar pintu itu. Norm, sang petugas supermarket paling muda, berada paling dekat dengan pintu yang kini coba mereka buka itu. Tiba-tiba keluarlah tentakel berduri yang menarik kaki Norm keluar. David, dibantu salah satu dari petugas itu, yaitu Ollie, berusaha menarik Norm dari cengkraman tentakel-tentakel itu. Sementara dua orang lainnya yang meragukan kesaksian David tadi hanya terpaku ketakutan memandangi kejadian itu. Sehingga karena hanya David dan Ollie yang mau menarik tubuh Norm pun, membuat mereka jadi kalah tenaga dan harus merelakan tubuh Norm ditarik ke dalam kabut oleh monster tentakel itu. David tentu marah dengan dua pria itu yang membuat Norm, sang pemuda polos, mati. Tapi Ollie mengingatkan David bahwa lebih penting bagi mereka sekarang untuk meyakinkan yang lainnya atas bahaya makhluk itu yang bersembunyi di dalam kabut, ketimbang terus bersitegang. David lalu mengumpulkan semua orang dan meyakinkan bahwa memang seperti yang Dan Miller bilang, kabut itu memang menyimpan banyak bahaya. Tapi lebih banyak orang yang skeptis pada kesaksian David daripada yang percaya. Membuat David membawa beberapa orang itu melihat salah satu tentakel yang tadi berhasil dipotongnya. Hasilnya, lebih banyak orang yang kini percaya pada bahaya dari balik kabut dan mau membantu David dengan membuat barikade dengan tumpukan pupuk yang melapisi dinding kaca supermarket. Bahkan Mrs. Carmody, seorang fanatik agama garis keras, mulai meyakinkan orang-orang atas kepercayaannya pada firman Tuhan di kitab yang teguh dipegangnya, bahwa itulah hari kiamat yang sudah digariskan akan terjadi dan menimpa para pendosa seperti mereka. Disinilah terjadi kekacauan, di mana sebagian mulai percaya pada khotbah Mrs. Carmody, sementara beberapa yang lain tetap skeptis dan yakin bahwa di luar tidak ada apa-apa. Rombongan orang-orang yang skeptis ini bahkan ingin pergi dari supermarket, termasuk Norton, yang membuat orang-orang di supermarket itu kembali bersitegang. Tapi tak seperti yang lain, David justru tak berusaha menghentikan rombongan yang skeptis itu. Ia malah mengizinkan mereka pergi dan hanya meminta mereka mengikatkan tali sebagai tanda untuk orang-orang yang ada di supermarket bahwa jika tali 300 meter itu habis terulur, berarti sikap skeptis rombongan Norton benar dan memang tak ada bahaya apapun yang mengintai dari balik kabut. Setelah tali itu diikatkan ke salah satu pria, Norton lalu memimpin rombongan skeptisnya keluar dan berjalan menjauh dari supermarket. Tali pun terus diulur untuk mengetahui seberapa jauh mereka bisa pergi. Tapi tali itu tiba-tiba tertarik kencang dan menarik habis tali yang tersisa. Untungnya ujung tali itu masih sempat ditarik kembali oleh David dan teman-temannya. Setelahnya, terjadi adu tarik tambang yang cukup panjang, sampai akhirnya ujung tali itu berhenti memberikan perlawanan dan langsung mengendur. Mereka pun segera menarik kembali tali itu dan mendapati bahwa ternyata tali itu sudah berlumuran darah. Bersama juga si pria yang tadi diikat di ujung tali itu, yang kini kembali dengan keadaan tewas dan tinggal tersisa pinggang dan kakinya saja.
Ancaman dari balik kabut itu bahkan kembali terjadi. Kali ini supermarket dibombardir dengan serangga berukuran tak wajar yang mengitari kaca supermarket. Serangga-serangga seukuran bayi manusia itu bahkan semakin banyak seiring bertambahnya malam. Serangga-serangga itu dipimpin oleh hewan semacam burung purba yang kini berusaha memecahkan kaca supermarket. Ketika kaca itu pecah, kekacauan semakin menjadi karena serangga-serangga itu mulai memasuki supermarket dan menggigit orang-orang. Burung purba itu pun juga masuk dan mencapik daging orang-orang yang berhasil dilumpuhkannya. David akhirnya menemukan kelemahan makhluk itu yang ternyata adalah api, sehingga ia memerintahkan orang-orang membuat obor dan membakar makhluk-makhluk itu. Kekacauan pun berhenti total saat sang burung purba terakhir berhasil ditembak mati Oli. Sementara itu, Mrs. Carmody yang hampir disengat oleh serangga-serangga itu secara ajaib berhasil mengusir serangga itu pergi dengan doa yang dipanjatkannya. Efeknya, orang-orang jadi semakin percaya pada khotbahnya dan membuatnya jadi punya lebih banyak pengikut. Sementara itu, beberapa orang yang tadi tergigit serangga itu kini merasakan luka bakar yang amat besar. Karenanya, David dan Oli bersama beberapa orang yang lainnya memutuskan untuk pergi ke apotek terdekat untuk mencari obat-obatan dan antibiotik. Awalnya tak ada kendala dari keputusan nekat yang mereka ambil itu, sehingga mereka bisa mengambil banyak obat dan antibiotik. Tapi segera saja mereka menemukan seseorang tergantung di dinding, terikat oleh jaring laba-laba yang membakar kulit mereka. Laba-laba itu bahkan keluar dari mayat orang-orang yang terlilit itu dan menembakkan jaringnya yang mampu membakar apa saja. Mereka tak mungkin bisa melawan makhluk dengan jumlah sebanyak itu, sehingga mereka memilih kabur, meninggalkan 2 orang volunteer dari kelompok mereka yang telah tewas terkena serangan laba-laba. Momen itu dimanfaatkan Mrs. Carmody untuk menyebarkan pengaruhnya lebih dalam, dengan menyebut semua korban yang tewas karena serangan makhluk-makhluk itu sebagai pendosa, dan menyebut dirinya sendiri yang tak disengat sedikit pun oleh serangga-serangga itu sebagai manusia spesial yang telah dipilih Tuhan. Berkat itu, ia punya lebih banyak lagi pengikut yang mulai mengkultuskan Carmody menjadi nabi mereka yang baru. Lama-kelamaan, mereka yang sudah saling mengenal satu sama lain mulai melihat keganjilan dalam jumlah orang-orang yang tersisa. Mereka mengetahui bahwa 2 dari 3 orang berseragam tentara yang juga ikut terisolasi di supermarket itu menghilang. Sebab itulah mereka mencari 2 orang itu yang kemudian mereka temukan di ruang bongkar muat dalam keadaan telah tak bernyawa karena gantung diri. Itu membuat mereka menanyai si tentara tersisa tentang alasan 2 temannya bunuh diri. Jessup, si tentara itu, kemudian dibuat mengaku di depan semua orang bahwa ia memang tahu banyak tentang kabut itu. Ia kemudian mengungkap bahwa kedua temannya merasa bersalah karena jadi bagian dari anggota militer yang melakukan eksperimen di gunung dan berhasil membuka pintu ke dimensi lain, namun gagal menutupnya kembali dan malah membuat kota dimasuki kabut dan makhluk-makhluk aneh itu. Mrs. Carmody lalu meracau, menyebut bahwa pendosa seperti Jessup lah yang harus bertanggung jawab atas kejadian itu, dan mengarahkan para pengikutnya untuk menendang keluar Jessup untuk dikorbankan sebagai jalan penebusan dosa. Mereka mengarak keluar tubuh Jessup dan membuangnya keluar supermarket. Setelah tubuh Jessup dibawa oleh monster berbentuk belalang, Mrs. Carmody menenangkan pengikutnya dan meyakinkan mereka bahwa dengan persembahan nyawa Jessup barusan, kiamat kabut itu akan segera berakhir. Mengetahui itu membuat kelompok David takut bahwa bisa saja mereka dijadikan persembahan nyawa para pengikut Mrs. Carmody berikutnya. Maka saat fajar tiba, mereka bersiasat untuk kabur dari sana diam-diam dan mengambil persediaan yang sudah disiapkan Oli sebelumnya. Namun persediaan itu hilang bersamaan dengan langkah kabur mereka yang ternyata telah diketahui Mrs. Carmody. Mereka lalu dikepung oleh para pengikut Mrs. Carmody yang menginginkan si kecil, Billy, untuk persembahan nyawa berikutnya. Untungnya kebiadaban Carmody yang memerintahkan pengikutnya
untuk memburu Billy pun usai setelah Oli menghadiahi Mrs. Carmody 2 tembakan di jantung dan kepalanya. Berkat itu pula, mereka bisa merangsek maju, meninggalkan para fanatik Carmody yang mulai kehilangan kewarasan. Mereka lalu lari ke mobil mereka masing-masing. Namun perjalanan ke mobil itu adalah semacam pesta kematian massal, di mana tak banyak yang selamat dari serangan makhluk-makhluk aneh yang bersembunyi di balik kabut. Myron, Ambrose, dan Oli terbunuh, menyisakan David, Billy, Dan, Iron, dan Amanda yang berhasil mencapai mobil David dan segera pergi. Kini 5 orang itu menuju ke rumah David dan ingin menjemput istri David, Stephanie, untuk mereka bawa pergi menjauh dari kota Maine. Tapi di rumahnya, kepulangan David dan Billy ternyata hanya untuk melihat Stephanie tergantung di dinding rumah mereka, berlapiskan jaring laba-laba yang melilit tubuh Stephanie. Tapi itu seperti sudah bisa ditebak oleh David, di mana ia langsung bersiap kembali memacu mobilnya, kabur sejauh mungkin dari kota Maine. Mobil itu melaju, melintasi jalanan yang samar-samar, memperlihatkan kematian yang sudah menguasai seisi kota. Mereka bahkan harus memacu jantung saat mobil David melewati satu makhluk besar yang sedang mengaum buas. Tapi ternyata bensin yang dipunya David di mobilnya tak sebanyak yang ia kira. Mobil itu berhenti, menandakan usaha terbaik yang mereka punya juga harus diakhiri. Mereka tak punya jalan lain lagi, dan tak tahu berapa lama waktu yang tersisa, sampai akhirnya giliran mati mereka tiba. Maka jalan yang mereka ambil selanjutnya adalah bunuh diri, sebuah langkah kematian cepat yang mereka putuskan secara sadar dengan menggunakan pistol Oli yang diberikannya kepada David. Tapi peluru yang tersisa hanya tinggal 4 buah, sementara mereka ada berlima, yang artinya akan ada 1 orang yang harus menjadi saksi hidup pasca bunuh diri ke-4 orang lainnya. Sim kemudian menunjukkan 4 pijar tembakan pistol Oli dari dalam mobil David, dan suara pria dewasa yang mengerang kesakitan setelahnya. Ya, David lah yang mengorbankan dirinya untuk menjadi satu-satunya yang masih hidup, sekaligus sebagai algojo tembak ke-4 orang itu, termasuk algojo untuk putranya sendiri. David lalu keluar dari mobilnya, berteriak sekencang mungkin, mempersembahkan nyawanya agar segera diakhiri oleh makhluk-makhluk buas itu. Tapi apa yang kita lihat kemudian justru adalah tank tentara yang melewati David, bersamaan dengan kabut yang tiba-tiba menghilang. Di sanalah David melihat Melissa, wanita yang di awal film nekat kabur dari supermarket, yang ternyata berhasil selamat dan mendapatkan penjagaan para tentara. Di sana pula lah David tahu bahwa 4 tembakan yang disarankannya ke kepala 4 orang yang ada di mobilnya, termasuk ke kepala putranya sendiri, sepenuhnya sia-sia. Sebab jika seandainya mereka mau bersabar sedikit lagi, mungkin Billy masih hidup, dan David harus menanggung rasa bersalah itu di pundaknya sendiri. Sehingga disinilah The Mist tamat. Sebuah sajian menarik dari Frank Darabont yang terkenal karena karyanya berjudul The Shawshank Redemption yang dinobatkan IMDb sebagai film terbaik di dunia. Kali ini, di The Mist, Frank menetapkan fondasi film horor sci-fi yang selanjutnya menjadi patokan banyak film-film horor sci-fi yang dibuat setelahnya. Tapi cukup sekian dulu pembahasan film kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas, selalu berbahagia ya. Bareng.